Insya Allah tirai-tirai ini sudah sempurna, lengkap. Bukan saya mengecampingkan la ilaha khairat terbitan lain, tidak. Tapi kalau panjenengan nanti dibandingkan, insya Allah lengkap. La ilaha khairat ini adalah muallifnya adalah Syekh Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau ini adalah seorang penganut tarekat Syadziliyah yang mana beliau kemudian uzlah selama 14 tahun. Kalau kita bilang itu dirata 14 tahun. Kalau kita jangan 14 tahun, 14 hari saja kepikiran sama orang rumah. Selama 14 tahun uzlah, kemudian beliau mengangkat sebuah shalawat disebabkan oleh pengalaman spiritual beliau, yaitu pada saat mengambil air di dalam sumur, yang mana beliau ini lihat dalam sumur airnya dalam, mau wudhu tidak bisa, bersuci tidak bisa. Akhirnya datanglah seorang gadis perempuan, kemudian ditanya, "Panjenengan siapa sih?" "Saya Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli." "Kenapa sampean rupanya bingung ada di dekat sumur?" "Kami di sini kalau lagi banyak musibah, kami di sini kalau lagi butuh, kami wasilah kepada panjenengan." Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, "Tapi kenapa cuma ngambil air dalam sumur sampean tidak bisa?" Akhirnya seorang putri itu mendekat kepada sumur, akhirnya diludahi sumurnya, akhirnya langsung keluar ke atas terus. Akhirnya beliau bisa berwudu dan bersuci. Karena penasaran, akhirnya rasanya, apa rahasianya kamu bisa karomah seperti ini? Padahal karomah itu adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Mukjizatnya Rasulullah itu kok sampai kamu bisa seperti Rasulullah? Apa rahasianya? Rasulullah itu dulu, mukjizatnya Rasulullah, kalau ada Rasulullah main-main ke kampung-kampung, itu kalau ada sumur kering diludahin sama Rasulullah, didoain, tuh langsung ke sumur yang kering langsung banyak airnya. Sumur yang keruh langsung bening. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Nah, anak kecil ini bisa seperti mukjizatnya Rasulullah. Apa rahasianya? Yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Setelah Syekh Jazuli paham apa rahasia daripada kekaromahan seorang itu, akhirnya berjanji akan mengangkat sebuah salawat. Terjadilah salawat dan Idul Khairat. Akhirnya telah 14 tahunnya itu lama. Nah, setelah selesai mengangkat la ilaha khairat, akhirnya beliau sowan kepada Rasulullah SAW ke maqbarah Rasulullah. Akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar dan langsung mendapatkan ijazah langsung dari Rasulullah SAW. Dari Syekh Muhammad Al-Jazuli, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli sudah mendapatkan ijazah langsung dari Rasulullah SAW. Itu secara kharitul adat. Secara sanad musalsal, sanadnya la ilaha ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan di atas ini ada dua cabang. Satu kepada cabang Sayyidina Hasan, memang beliau Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini adalah masih nasab bersambung kepada Sayyidina Hasan. Dan sanad dalail ini satunya bersambung kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, Sayyidina Ali Rasulullah SAW dari Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalur satunya dari Hasan Al-Basri. Jadi ada dua cabang di atas. Jadi untuk sanad musalsal sampai kepada Rasulullah SAW, makanya dalail ini masuk tarekat mu'tabarah. Masuk tarekat mu'tabarah. Jadi cara kaifiyah dalail itu ada tarekat riyadhah, ada tarekat mu'tabarah. Tarekat riyadhah itu pakai puasa tahunan.
Mujiz dari Syekh Bashir, beliau mengeluarkan kefiah yaitu puasa 3 tahun. Puasa 3 tahun. Itu namanya apa? Torekot dalail. Dalail riyadhah. Kalau dalail torekot ya dibaca, kemudian kalau ada waktu kemudian puasa itu minimal 7 hari. Itu torekot apa? Dalail torekot. Untuk dalail ini saya cantumkan sudah 3 sanad di dalamnya, lengkap 3 sanad, dan di dalam syahadah itu 2 sanad biar tidak terlalu kecil. Makanya tak kasih 2 sanad, 3 sanadnya ada di dalam kitab sini. Dan sebenarnya sanad ini sudah 11 sanad dari saya. Panjenengan semua sudah mendapatkan 11 sanad dari saya. Sanad mutasil sampai kepada Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazairi. Apa pernah ada yang ikut Dalail Riyadhah? Ada yang pernah puasa 3 tahun? Tidak ada gitu. Puasa Dalail Riyadhah itu selama 3 tahun biasanya, dan setiap hari hatam 1 kali 24 jam. Kalau yang Dalail Riyadhah saya tidak bisa kasih ijazah ya. Kalau yang Riyadhah puasa 3 tahun saya tidak bisa kasih ijazah, karena syaratnya dawuhnya guru harus 6 tahun puasa dan istiqomah, tidak boleh putus, tiap hari 24 jam hatam 1 majelis. Sedangkan saya cuman, maaf ya tahdus bin nikmah ya, cuman kuat 3 tahun 50 hari. Jadi masih belum mencukupi syarat. Dan tapi walaupun panjenengan tidak puasa tahunan, insya Allah panjenengan akan mendapat bagian dari puasa 3 tahun 50 hari. Amin ya rabbal alamin. Dan dalail ini sudah mencakup 11 sanad dari saya, dan yang 3 sanad panjenengan pegang, dan yang 8 sanad bermuara kepada saya. Okay. Karena kalau panjenengan semua sanad dipegang, maka sampean akan berbenturan dengan kaifiyah para mujiz. Karena setiap para mujiz kaifiyahnya tidak sama. Ada yang harus puasa 7 hari, ada yang harus puasa 41 hari, ada yang mutih, ada yang merawat, ada yang nyodot. Kalau nyodot itu makan buah di atas kayak nyodot. Kalau merawat kayak kayak tikus, makan bagian buah-buahan yang di bawah. Tinggal pilih apa mau jadi jodoh, apa mau jadi. Jadi dia tidak berbenturan dengan kaifiyah para mujiz. Maka saya sudah istikharah dan mencari solusi bagaimana caranya sekiranya bisa membaca satu dalail dan mengambil dan mendapatkan semua sanad tanpa harus membaca satu persatu dari dalail sanad tersebut. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan solusi, dan saya juga sudah mendapatkan hadiah salawat dari Rasulullah SAW, yang sudah saya masukkan di dalam dalail ini. Salawat hadiah dari Rasulullah SAW, tapi tidak boleh cerita panjang lagi. Nanti panjenengan insya Allah juga akan mengalami nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sanad itu banyak dari saya. Ada sanad dari Pondok Pesantren Sidogiri, situ ada 2 sanad kepada Syekh Muhammad Ridwan Sidogiri, ada dari Syekh Khalil Nawawi Sidogiri. Syekh Khalil Nawawi Sidogiri ini mempunyai sanad sama persis dengan sanadnya Mbah Maimun juga. Jadi barang siapa yang punya dalail ingin tahu sanadnya Mbah Maimun, lihatlah sanad Syekh Khalil Nawawi Sidogiri, sama sanad, sama persis. Dan ada juga sanad saya dari Lirboyo, Imam Husali dan Syekh Ahmad Marzuki. Syekh Ahmad Marzuki ini banyak sanad beliau. Ada sanad Mbah Dalhar waktu Congol gitu. Kalau beliau banyak sanad Syekh Ahmad Marzuki. Jadi saya menghitung sanad itu dari
dari jalur lurus. Kalau saya hitung cabangnya ya banyak sanadnya, kalau dihitung cabang per cabang itu cuman sanad lurusnya saja. Dan ada sanad dari Mbah Basir ada. Pokoknya sudah saya rangkum semuanya di sini. Sekiranya kita membaca satu dalail mendapatkan 11 sanad sekaligus. Dan saya lengkap dengan piagam mujiz. Jadi biar panjenengan yakin, biar tidak ada keraguan-keraguan, maka saya masukkan di dalamnya itu ada di sini ada piagam mujiz saya di sini. Cuma saya tidak bawa kemarin terburu-buru di bawah. Nanti untuk Dalailul Khairat, sebelum Dalailul Khairat ini dimulai, saya ijazahkan kepada panjenengan semua, yaitu berupa salinan daripada kitab-kitab hikmah. Maaf, untuk salinan kitab hikmahnya saya waktunya kepepet waktu itu, keburu-buru, banyak yang belum selesai. Akhirnya yang itu ada adarnya, tidak saya kemas sebuah kitab. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akan menjazahkan kepada panjenengan semua dengan ijazah khusus, yaitu untuk pengamanan salinan kitab hikmah. Ajas hukum, ajas hukum, ajas hukum. Barakallahu lana wa lakum. Untuk selanjutnya akan ijazah Dalailul Khairat. Saya minta untuk ada yang membacakan selawat di dalam selawat tahiyat di dalam dalailnya itu. Ya Pak Moderator, panjenengan nanti mewakili untuk memimpin di waktu saat nanti gantian ijazah saya itu. Ijazah tidak umum, tidak jemaah, tapi secara khusus talaqi musafahah, salaman dengan saya. Kalau secara umum gini nggak enak. Jadi dapat sedikit-sedikit barokahnya. Kalau satu lebih khusus, lebih mantap. Tapi enaknya gimana Gus? Di bawah nih. Ini repot orang berdiri nanti kalau salaman dengan saya harus berdiri. Di bawah nih. Nanti kalau tidak kabul dengan saya cukup qabiltu gitu saja. Kalau paham qabiltu wa raditu ala dzalik, ya